Haleluya, haleluya. Salam sejahtera kepada kita semua. Jumpa lagi dengan saya bersama Daud Ali, di mana saya ingin berbagi ayat setiap hari. Puji Tuhan, di hari ini saya sempat lagi ada waktu dan Tuhan telah memelihara saya sehingga saya boleh ada lagi, dan saya akan berbagi ayat dengan saudara, di mana ayat firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang jalan kehidupan kita. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada cinta, ada kemenangan di dalam Tuhan, ada petunjuk di dalam firman Tuhan. Dan hari ini akan saya ambil salah satu dari kapsul-kapsul yang telah dijadikan, ayat-ayat yang telah dijadikan kapsul di dalam kotak ini, dan saya telah ambil satu ini dan saya akan bagikan kepada saudara, karena kita butuh firman Tuhan untuk memberi kekuatan dan petunjuk dalam hidup ini. Dan saya akan bagikan satu ayat kepada saudara. Amsal 24 ayat 17. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Dan dalam kitab Sabda, janganlah engkau bersukacita apabila jatuh seterumu, dan jangan hatimu bergemar apabila terantuklah ia. Jangan senang kalau musuhmu celaka, dan jangan bergembira kalau ia jatuh. Itu firman Tuhan yang ayat yang kita dapat hari ini, di mana di kita sudah diingatkan bahwa jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh, jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Suku akan di Ghana mempunyai pepatah yang sepadan dengan ungkapan di Indonesia, yaitu menari di atas penderitaan orang lain, bersukacita atas musibah yang menimpa seseorang sama saja dengan ikut serta menyebabkan musibah itu, atau bahkan mengharapkan sesuatu yang lebih buruk lagi terjadi atas orang tersebut. Bagaimana sikap kita ketika malapetaka atau kesusahan menimpa sesama kita? Jika ia seorang yang baik dan ramah kepada kita, tentu kita akan bersimpati dan rela menolongnya. Namun bagaimana apabila ia adalah seorang yang tidak ramah dan sering mencari-cari salah? Mungkin kita cenderung untuk tidak mengacuhkannya, atau bahkan
diam-diam bergembira atas kesulitan yang menimpanya. Amsal 24 ayat 17 tadi mengingatkan kita, jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Sebaliknya, Yesus meminta kita untuk menunjukkan kasih-Nya dalam tindakan nyata dengan melakukan perintah-Nya, yaitu kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan melakukan itu, kita sedang mencerminkan kasih Tuhan yang sempurna, di mana Yesus di salah satu nas mengatakan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kalau ada orang yang dalam musibah, dalam masalah, kalau bagi orang yang baik sama kita, mungkin kita dengan simpati, dengan sukarela, suka hati, membantu, menolong sesama kita yang sedang mengalami masalah atau kesulitan atau musibah. Tapi bagaimana kalau orang yang kena musibah itu adalah orang yang suka mencari salah kita, orang yang selalu usil dengan kita, orang yang selalu bikin sulit dengan kita. Bagaimana sikap kita? Apakah kita beria-ria atau kita tidak peduli, atau kita beria-ria atas musibah itu? Yang jelas ayat hari ini mengatakan kepada kita, Amsal 24 ayat 17, bahwa sudah memperingati kita, janganlah bersukacita kalau musuhmu jatuh. Janganlah hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Jadi Yesus meminta kita untuk menunjukkan kasih-Nya. Jadi biarlah kita menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan, di mana kita bisa menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama kita, karena Yesus meminta itu supaya kita menunjukkan kasih-Nya dalam tindakan yang nyata dengan melakukan perintah Yesus. Apa perintah Yesus? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi dengan melakukan itu, kita sedang mencerminkan kasih Tuhan yang sempurna. Sebab kasih yang sempurna itu ialah
tidak mengandung sesuatu hal motivasi yang nggak baik di dalamnya. Motivasi kita ialah karena Tuhan telah mengasihi kita tanpa syarat. Ketika kita berdosa, Tuhan mengasihi kita. Jadi Tuhan Yesus ingin menunjukkan kasihnya itu kepada orang lain melalui kita. Jadi saudara-saudara, ayat hari ini kita mendapat hari ini Amsal 24 ayat 17, janganlah bersukacita kalau musuhmu jatuh, janganlah hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Jadi saudara-saudara, supaya saudara waktu saya membagi ayat, supaya jangan lupa bunyikan tanda lonceng, like dan subscribe, supaya saya bisa lanjut, supaya kita saling memberkati dan diberkati, karena firman Tuhan ini 100% ada sukacita di dalamnya, ada cinta di dalamnya, ada kekuatan kemenangan. Dengan apa orang mempertahankan kelakuan bersih, dengan menjaganya dengan firman Tuhan. Jadi jangan lupa saudara, bunyikan tanda lonceng, subscribe dan like, supaya kita bisa berbagi. Saya mengupayakan berbagi satu ayat setiap hari. Jadi kita dengan ayat itu, dengan firman Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan dan bisa hidup di dalam firman Tuhan. Jadi ayat hari ini yaitu apa dikatakan? Janganlah bersukacita jikalau orang lain susah, orang lain mendapat malapetaka. Jadi kita diminta sebagai anak-anak Tuhan menunjukkan kasih, karena Tuhan itu kasih. Jangan kita ada kebencian, karena saya pernah melihat dalam satu media, ada seseorang yang mengaku cucunya Nabi, tetapi doanya itu penuh doa yang tidak baik, supaya orang lain malang, supaya orang lain dapat penyakit. Sedangkan dalam satu nas dalam kitab suci mengatakan, jikalau ada niat baik dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mendengar doaku. Jadi kalau kita berdoa, janganlah ada niat yang tidak baik, supaya doa kita didengar Tuhan. Jadi doa yang tidak baik tentulah tidak didengar Tuhan. Jadi saudara, bahkan kita berdoa bagi orang yang menganiaya kita, jangan mendoakan untuk kecelakaan orang lain, karena kita dipanggil untuk memberkati sesama kita, mengasihi sesama kita, supaya melalui kita orang melihat kasih Tuhan, dan supaya orang melihat bahwa kita kepanjangan tangan Tuhan, bukan kepanjangan tangan setan. Jadi saudara-saudara, terima kasih, puji Tuhan. Jangan lupa like dan bunyikan tanda lonceng, dan saya ingin berbagi ayat setiap hari, karena saya percaya ayat itu akan menuntun kita di jalan Tuhan, karena firman itu pelita, akan menerangi jalan hidup kita. Dan terima kasih. Salam damai sukacita dari surga, dari Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita semua. God bless you.